Kami akan mengajukan bahwa kerugian kami adalah 4M atas adanya tindakan itu 4M plus ditambah ganti kerugian itu 500M. Jadi yang akan kami ajukan nanti minggu depan adalah 504M. Awalnya, perseteruan panas antara Reza Gladys dan Nikita Mirzani dimulai dari nominal yang masuk akal, 4 miliar. Angka yang terlihat besar tapi masih dalam ranah kemampuan akal sehat. Namun, siapa sangka konflik ini terus memanas, bergulir, dan akhirnya berubah menjadi kisah yang jauh lebih besar dan rumit. Kini, kuasa hukum Reza Gladys mengejutkan publik dengan menuntut angka yang sangat fantastis, 504 miliar rupiah. Ya, dari 4 miliar meroket jadi 504 miliar rupiah, angka yang membuat semua orang ternganga. Lantas, apa yang membuat nominal tuntutan melonjak begitu tinggi dan seperti apa fakta selengkapnya? Pada Selasa 11 November 2025, suasana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali memanas. Pihak kuasa hukum Reza Gladys dan Nikita Mirzani bertemu untuk melakukan agenda mediasi terkait konflik panjang mereka yang kali ini dilaporkan oleh Nikita Mirzani. Dalam pertemuan yang dipenuhi ketegangan itu, pihak Nikita Mirzani datang dengan membawa proposal dan tuntutan ganti rugi. Tapi yang tak kalah mencuri perhatian, pihak kuasa hukum Reza Gladys justru melontarkan angka yang bikin semua orang terkejut, 504 miliar rupiah. Kita telah melakukan mediasi. Ada hal yang dibahas adalah pertama, menyangkut masalah proposal dari pihak penggugat dan sudah disampaikan kepada kami. Itu yang pertama. Kedua, yang kami bahas masalah waktu. Ini kita harus komit dengan waktu yang sudah ditetapkan oleh mediator. Jam 1 jam 1, itu masalahnya. Itu poin-poin yang paling penting dan perlu kami sampaikan. Pihak penggugat tetap pada pokoknya mengajukan kerugian. Dan hal ini kami perlu sampaikan juga. Minggu depan kami akan menanggapin proposal pihak tergugat. Dan ini bocoran loh. Ini rahasia kita bersama. Kami akan mengajukan bahwa kerugian kami adalah 4M atas adanya tindakan itu 4M plus ditambah ganti kerugian itu 500M. Jadi yang akan kami ajukan nanti minggu depan ada 504M. Jadi total semua itu yang kami ajukan minggu depan sebagai menanggapi proposal pihak penggugat pada siang ini. Ada tambahan, silakan. Usut punya usut, tambahan 500 miliar rupiah itu ternyata bukan tanpa alasan. Kuasa hukum Reza Gladys menjelaskan bahwa angka fantastis tersebut merupakan ganti rugi imaterial untuk kliennya atas dampak yang dialami selama perseteruan ini berlangsung. 500M itu adalah ganti kerugian imaterial. Karena 4M itu jelas angka yang telah pasti. 4M itu hasil dan 500M ini adalah hasil kerugian imaterial kami. Baik itu nama baik, baik itu usaha yang menurun hasilnya. Inilah termasuk imaterial. Itu 500M. Jadi begini saya tambahkan ya. Yang pasti kan 4M-nya. Uang Dr. Reza, ya, mereka memaksa Dr. Reza memberikan uang 4M. Itulah yang pasti kerugiannya, ya. Akibat daripada peristiwa ini semua, ya, penjualan Dr. Reza itu terganggu, aktivitasnya terganggu, banyak biaya yang dikeluarkan, ya, termasuk kerugian lainnya sebenarnya sedang dihitung. Kalau yang kami hitung kemarin itu sebenarnya secara global belum detail ya. Ini konsultan kita pakai menghitungnya, kita nggak mau bercanda menghitungnya. Itu tidak kurang daripada 544M sebenarnya. Cuma tadi sederhananya rekan saya mengatakan 504 itu hanya karena ini masih mediasi, penghitungannya juga belum selesai. Tapi kalau dikalkulasi sebenarnya tidak kurang dari 544M. Tapi masih kita lagi hitung betul ya. Nanti kita bisa paparkan perinciannya kalau media mau tahu.
Nanti kita tunjukkan perinciannya. Itu ada semua perinciannya. Jadi kita nggak asal bunyi gitu ya. Kuasa hukum Reza Gladys dengan penuh percaya diri menyatakan bahwa kliennya justru lebih dirugikan dibandingkan pihak Nikita Mirzani dalam kasus panas ini. Ya sudah pasti lebih banyak kerugiannya sebab Dr. Reza kan orang baik-baik, diperas, ya, memaksa uangnya dikasih, dia itu kan stres, ya sempat nama juga loh, biaya berumah sakitnya juga, ya, ketergangguan rumah tangganya, anak-anaknya juga ikut stres, itu kan harus ditangani semua, ya, kerugiannya itu lebih besar kalau mereka yang penggugat ini kan memang kelakuannya seperti ini. Jadi sebenarnya bukan dibilang rugi, yang rugi itu kami yang tidak punya kelakuan jelek tapi mendapatkan hal seperti ini. Ya kalau yang berkelakuan jelek itu ya itu resiko, bukan kerugian namanya gitu ya. Namun, pihak Reza Gladys menegaskan bahwa kepastian soal tuntutan ganti rugi fantastis ini baru akan terungkap minggu depan saat mereka secara resmi membalas proposal yang diajukan kuasa hukum Nikita Mirzani. Mereka juga menyebut angka tersebut sudah didiskon. Untuk pastinya nanti minggu depan kami akan sampaikan menanggapi proposal pihak penggugat. Jadi minggu depan kami akan sampaikan secara tertulis. Saat ini berdasarkan hitungan kami, memang tadinya total semua 544 M. Tidak kurang dari Tidak, itu. tapi kami ajukan 500 M nantinya. Hasil kesepakatan kami nantinya itu 500 M ditambah 4 M. Bahwa 4 M itu adalah kerugian akibat terjadinya tindak pidana. Yang nyata itu 4 M nyatanya. So, untuk minggu depan kita akan menjawab menanggapi proposal penggugat. Kita akan ajukan nilai 504 M. Sebenarnya di hitungan kami tadi 544 M. Tapi kita coba aja kita sepakatin 500 M, kita akan 504 M kita ajukan. Dan itu juga akan kami tanggapi dalam nantinya kalau ini gagal atau deadlock mediasinya, dalam pokok perkara kami ajukan tetap sekian. 504 M. Di dalam Tapi untuk sementara itu, tapi yang pasti kami tadi coba hitung-hitungan dari seminggu ini sebenarnya 544 M. Nah, tapi kami tadi siang kesepakatin bersama, ya udahlah kita ajukan aja lah 504 M, kasihan kalau tambah 40 M lagi. kasih diskon. Namun, angka fantastis itu kemungkinan masih bisa bertambah. Kuasa hukum Reza Gladys sendiri mengungkapkan bahwa kliennya belum tentu akan puas dengan nominal tersebut, mengingat kerugian yang dialaminya sangat besar. Dari pihak penggugat kan mengajukan proposal. Nah, isi proposal itu mungkin ya kita sudah tahu lah ya, tapi intinya kita memberi masukan seperti bocoran ini adalah berkaitan dengan yang akan kita lakukan minggu depan sebagai jawaban. Yang tadi dihitung kawan-kawan sudah 400, tapi prinsipal kita, klien kita itu belum tentu juga setuju karena dia akan menghitung lebih jelas kerugian seperti apa ya, tadi pakai konsultan mungkin. Jadi kita akan mungkin lebih besar, saya yakin lebih besar dari apa yang sudah kita sepakati sebagai tim penasihat hukum. Menanggapi bocoran soal tuntutan yang fantastis itu, kuasa hukum Nikita Mirzani justru terlihat santai. Mereka dengan tenang menyatakan jika memang ada dasar yang rasional, silakan pihak Reza Gladys mengajukannya. Ya kalau itu ada dasar yang rasional, ya silakan saja ya. Kami akan siap menghadapi itu. Tapi kan kami belum bisa bicara panjang lebar karena belum ada fakta realnya. Kan kita bicara fakta ya. Di sisi lain, kuasa hukum Reza Gladys berkali-kali menekankan bahwa pihak penggugat, yaitu Nikita Mirzani, terkesan menyepelekan laporan mereka. Salah satunya terkait waktu dan kehadiran, yang menurut kubu Reza menjadi hal krusial dalam kasus ini. Waktu yang akan disampaikan tadi kan kita sudah sepakat ya, jam 13.00 WIB. Hakim mediator juga sudah setuju. Nah ternyata kan molor. Kalau di dalam bahasa hukum itu edukasi ini kan non-prestasi ini seperti ini. Non-prestasi benar-benar melanggar kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama. Jadi kalau hal ini edukasi seperti apa yang kita ikuti?
Nah kita sebagai tergugat taat ajas betul, jam berapa, jam 13, jauh jamnya sudah. Tapi pihak penggugat seperti ini tidak menghargai, utamanya tidak menghargai waktu, disiplin waktu, dan kita itu kan prestasi, ya. Dan jeleknya ya, mestinya ini kok malah tergugat yang patuh kepada jam. Ya, seharusnya penggugat itu yang mematuhi jadwal. Tergugat itu bisa suka-suka, datang nggak datang juga boleh. Ya, tapi penggugat yang baik itulah tepat waktu, semua dilaksanakan, itu penggugat yang baik. Kalau tergugat mau datang mau nggak datang juga nggak apa-apa. Seperti ini contohnya PT Bumi, dia nggak datang. Perseteruan antara Reza Gladys dan Nikita Mirzani jelas belum menemukan titik akhir. Dari nominal 4 miliar rupiah yang awalnya masuk akal, kini melonjak menjadi 504 miliar rupiah dengan kemungkinan masih bisa bertambah. Setiap pernyataan, langkah hukum, hingga pertemuan di pengadilan selalu menjadi sorotan publik dan media. Lantas bagaimana menurut kamu? Apakah tuntutan fantastis itu benar-benar masuk akal dan sesuai dengan kerugian yang dialami Reza Gladys? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.